Nah, jadi di chapter 10 ini kita bahas satu problem yang cukup umum ya, yaitu Introduction to Optimization. Jadi optimization itu adalah kalau Bapak Ibu punya problem bisa dibuat persamaan matematikanya ya, terus Bapak Ibu mau tahu pada titik X berapa nilai fx-nya itu minimum gitu ya. Problem ini cukup general ya, misalnya kalau Bapak Ibu punya produksi ya, barang, terus Bapak Ibu bisa bikin matematikanya ya dari logistik, sumber daya, nilai apa, tenaga kerja dan lain sebagainya. Terus mau dibuat minimum gitu misalnya supaya harga barangnya minimum, nanti margin keuntungannya bisa lebih besar ya. Jadi itu problem minimalisasi yang cukup umum, begitu ada problem matematikanya, formulanya, terus kita bisa kerjain ya. Nah, problem lawannya adalah maksimalisasi ya. Tapi maksimalisasi itu ya kebalikannya, itu problem yang mudah ya, karena kalau fx kita berusaha maksimalisasi berarti kita minimalkan minus fx saja. Gitu. Jadi itu problem yang sama kata Q-Salas ya. Kita nggak butuh algoritma yang lain, algoritmanya sama ya. Sehingga kalau kita bisa optimasi dengan minimalisasi, ya kita bisa pecahkan juga problem maksimalisasi gitu ya. Nah, lalu biasanya fungsi yang kita berusaha minimalkan itu disebut merit function ya, atau objective function. Jadi apapun problem kita, begitu kita bisa buat persamaan matematika, terus kita bisa selesaikan. Nah, masalahnya adalah seperti biasa ya, kita kan biasanya melakukan iterasi atau apa, atau mulai dengan titik X tertentu ya, sebagai nilai permulaan ya. Eh, Problem minimalisasi itu kadang-kadang kurva kita ya ada seperti apa, global minimum ya. Jadi secara keseluruhan kurva kita ada minimal di tempat tertentu, tapi ada yang disebut lokal minimum. Ya, ada di daerah tertentu dia udah minimum, tapi kalau kita lihat seluruh kurvanya nanti ada tempat lain yang lebih lebih dalam ya, lebih rendah. Jadi ada global minimum. Nah, kalau kita itu mulai dari titik X yang berbeda ya, kita bisa sampai kadang-kadang terjebak pada lokal minima gitu ya. Jadi salah satu problem atau dilemanya algoritma-algoritma yang demikian adalah kalau iterasi kita nggak cukup atau kita nebak di X yang salah, kita bisa terjebak di lokal minima ya. Ya, lokal minima udah minimal juga ya. Artinya kalau kita punya cost, kita minimalkan juga pada daerah itu ya. Tapi mungkin kita bisa miss ada minimal yang lain ya di tempat X yang agak jauh dari nilai starting kita gitu ya. Karena untuk problem optimasi ini jawabannya bisa banyak ya, dan kita yang pilih sih jawaban mana yang kita suka gitu ya. Nah, lalu juga problem minimalisasi ini bisa ada constraint-nya gitu ya. Jadi artinya constraint itu artinya gini, kita tuh mau meminimalkan sesuatu, tapi ada syarat-syarat tertentu yang nggak bisa kita tabrak gitu misalnya. Misalnya bangun jalan tol ya. Ya oke lah, kita bisa berusaha buat jadi lebih murah apa dan lain sebagainya, lebih efisien ya. Tapi ada yang nggak boleh ditabrak ya, misalnya jumlah material atau kekuatan gitu ya. Atau yang baru-baru ini heboh gitu ya, bikin pusat data nasional gitu ya. Ya mau sih dibuat minimal ininya, cost-nya dan lain sebagainya, tapi kemungkinan ada constraint yang kita nggak bisa tabrak ya, yaitu backup gitu ya. Jadi itu kan waktu petinggi-petinggi Kominfo itu di sidang di DPR dibilang kenapa bodoh sekali ya nggak ada backupnya, itu kan kebodohan begitu ya. Lalu dari BSSN itu bilang bahwa ya kalau kita menganggarkan ya, terus kita bilang kali dua ya supaya ada backupnya, itu sering dicoret gitu karena nggak paham gitu ya bagian anggaran gitu ya bilangnya. Jadi setiap problem tuh bisa ada constraint-nya ya. Constraint itu maksudnya ada batasan-batasan. Oke sih kita bisa buat minimal, tapi yang ini nggak boleh kita tawar gitu ya. Itu artinya limitasi atau constraint tertentu gitu ya. Nah, jadi bisa aja kata Q Salas, kita buat algoritma kita itu ada constraint-nya juga ya. Jadi minimalisasinya fx ini ya kita minimalkan, tetapi kita tambahin dengan lambda px, di mana lambda px ini tuh semacam penalti. Ya, jadi kalau kita nabrak constraint tertentu kita kena penalti gitu ya. Tinggal lambdanya itu kita buat berapa ya.
faktor pengalinya ini besar atau enggak penaltinya ya. Lalu kalau nggak ada constraint yang ditabrak, nggak ada batasan yang ditabrak, PX-nya sama dengan nol ya. Tapi begitu ada yang ditabrak misalnya PX-nya jadi nggak nol lagi, terus kita jadi dihukum ya dengan penalti tertentu. Jadi nggak boleh masuk ke daerah situ tuh minimalisasinya gitu ya. Jadi bisa ada trik-trik semacam itu juga kalau kita problem minimalisasinya ada constraint-nya gitu ya kata Q Salas. Nah, lalu sebenarnya problem dari minimalisasi ini ya, yang paling sederhana ya, kita minimalkan di dalam kurva satu dimensi ya. Jadi ada satu variabel doang ya, yang kita coba minimalkan gitu ya. Nah ini Bapak Ibu juga udah bisa bayangkan ya bahwa meminimalkan problem di satu apa variabel garis tertentu itu nggak sulit. Dan terutama karena Bapak Ibu tahu kalau kurva matematik itu kalau saya turunkan ya df per dx terus saya sama dengan nol begitu ya, maka artinya saya dapat titik di kurva saya di mana tangennya itu nol. Artinya dia itu titik eh, minimal gitu ya atau maksimal. Lalu kalau saya cari titik potongnya terhadap titik nol ya, karena kan ini df per dx sama dengan nol ya, berarti saya cari akar ya. Cari akar ya berarti ada metode seperti bisection atau Newton-Raphson gitu ya. Itu langsung tahu saya di mana titik-titik mana eh, kurva saya itu lokasinya minimal. Jadi dengan sederhana saya turunin aja rumus matematika saya, terus saya cari akarnya, saya ketemu titik minimalnya. Ya, jadi pertanyaannya kenapa kita butuh ya algoritma semacam ini khusus untuk cari minimal? Karena kata Q Salas ada fungsi-fungsi fx yang cari turunannya susah atau impossible. Ya, jadi kita tetap masih punya obatnya ya, walaupun persamaan matematika kita nggak bisa diturunin gitu ya, kita bisa tetap cari minimalnya ya. Persoalan matematika yang nggak bisa diturunin misalnya yang nggak kontinu atau apa ya itu agak repot ya untuk diturunin karena kan ada bagian yang discontinue itu ya. Nah lalu mungkin kita bahas beberapa cara ya gimana caranya menyelesaikan problem minimalisasi ini. Yang paling sederhana ini metode bracketing ya. Ini kalau metode bracketing Bapak Ibu langsung ingat bisection juga sih. Ya, tapi ini mirip banget sama bisection. Yang disebut golden section search ini ya. Ini saya besarkan sebentar ya. Tapi dia perbedaannya adalah karena kan dia bukan cari akar ya. Kalau bisection kan cari kapan dia di titik nol. Ya. Dan kapan dia di titik nol adalah dia cari fungsi A sama fungsi B. Kalau FA sama FB itu dikali tandanya berbeda, berarti satu ada di atas, satu ada di bawah, terus berarti dia udah ngelewatin nol ya. Nah, masalahnya adalah dalam problem minimalisasi kita tuh nggak ada ngelewatin nolnya gitu ya. Jadi bisa aja kurvanya di atas nol semua ya karena katakanlah harga barang gitu ya ada harganya lah. Kalau nol kan nggak mungkin gitu ya. Tapi kita mau cari titik minimalnya. Nah, ini algoritma golden search ini atau golden section search ini mirip sama bisection di mana kita pakai bracketing ya. Pakai bracketing itu gayanya adalah kita punya A sama B titik dua ini ya, dan kita berasumsi sama seperti bisection bahwa titik minimalnya ada di antara A sama B ini ya. Lalu kita pilih X1 dan X2 sedemikian rupa ya. Jaraknya adalah X2 ini R kali H ya dari A, yang X1 ini R kali H dari B. Gitu. Jadi kita bisa pilih H-nya, bisa pilih R-nya gitu ya. Nah, lalu kita dapat X1, X2 kita hitung fungsinya. F1 ini pada saat titik X1 berapa, terus F2 pada saat titik X2 ini berapa. Nah, lalu kita bandingkan ya, yang mana yang lebih tinggi ya. Di dalam kasus ini F1 tuh lebih tinggi dari F2, berarti kita menduga titik minimalnya itu ada di sebelah kanannya X1. Ya, karena kan ke arah sana makin turun, mengecil gitu ya. Sehingga kita buat titik yang baru ya. Titik X1-nya ini jadi A, titik X2-nya ini jadi X1 ya. Kita geser golden search-nya ke arah kanan gitu ya.
lalu B-nya tetap kita pakai, terus kita buat R kali H aksen, ya, di mana H aksennya itu lebih kecil ya, sehingga kita dapat X1 dan X2 yang lebih rapat di sebelah kanan. Lama-lama kalau kita mengecil, mengecil, mengecil terus sama kayak bisection ya, kapan-kapan kita sampai di satu area yang cukup kecil, terus kita yakin di situ minimalnya ada di situ. Ya. Nah, jadi mirip banget sama bisection, cuman kita bukan cari titik crossing di nolnya, tapi kita cari minimalnya dari kurva kita ada di mana. Terus dibanding bisection dia lebih bagus mana, gitu ya? Ini si Q-Salas membuat perhitungannya ya. H aksen itu H yang baru itu sama dengan RH ya. Itu kan dia makin lama makin kecil, tapi makin lama makin kecil itu makin kecilnya seberapa cepat gitu ya. Nah, ini sebenarnya mengikuti golden ratio ya. Itu adalah 0,618. Kalau bisection itu kan dibagi dua setiap kali ya. Jadi diambil tengahnya gitu ya. Sehingga dia tuh setengah kali terus nanti seperempat terus gitu makin kecil makin dekat ya. Faktor pengalinya 0,5. Kalau golden search ini faktor pengalinya 0,6 sekian. Jadi dengan kata lain golden search ini lebih lambat daripada bisection. Tapi katanya Q-Salas kalau golden search ini dia begitu mau menyempit itu ya dia cuma perlu ngitung setiap kali satu fungsi lagi karena yang fungsi satunya kan udah dihitung sebelumnya ya. Kalau bisection perlu ngitung dua fungsi gitu ya. Jadi ya lebih hemat hitungan sedikit tapi mengecilnya lebih lambat daripada bisection. Nah, cuman apa algoritma yang kayak gini yang bracketing itu robust ya. Artinya kalau Bapak Ibu milih minimal atau range-nya itu memang benar pasti minimalnya ada di tengah situ, dia mengecil mengecil makin lama pasti ketemu juga titik minimalnya. Gitu ya. Sama kayak bisection ya, dia robust. Kalau Newton-Raphson kan bisa nyasar gitu ya, nggak konvergen. Kalau bisection kan pasti mengecil 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 nanti ketemu akarnya ya. Ini golden search juga gitu ya. Jadi dengan cara yang paling sederhana seperti itu, kalau satu dimensi Bapak Ibu bisa ya langsung punya cara untuk mencari minimal dari satu kurva tertentu. Terus Q-Salas juga sediain sih codingannya kalau mau dioprek ya seperti biasa ada coding Python-nya, Bapak Ibu bisa coba copas, pakai dan sebagainya ya di problem tertentu kalau problemnya membutuhkan minimalisasi ya. Saya nggak tahu lifehack project Bapak Ibu pilihnya apa nanti ya. Kalau butuh minimalisasi ya bisa pakai golden search ini yang paling sederhana. Gitu ya. Nah, tapi tentu seperti biasa ada komplikasi-komplikasi ya. Komplikasinya untuk minimalisasi adalah kalau variabel kita ternyata nggak satu. Ya, variabel kita itu dua lah gitu misalnya dua dimensi gitu ya. Terus kita mau minimalkan itu lebih repot ya. Eh, tapi Q-Salas bilang ya ada algoritma yang bisa memecah problem beberapa dimensi itu ya ke dalam satu dimensi setiap kali kita mau meminimalkan sesuatu dulu gitu ya. Jadi yang itu sebutnya contohnya Powell's algorithm ini. Ya, jadi ini istilahnya zero order method ya. Kalau zero order method berarti setiap kali saya tuh mengoptimasi cuma di satu vektor garis tertentu aja ya. Seolah-olah saya cuma punya satu variabel padahal mungkin ruangan saya itu dua dimensi ya, ada variabel X1, X2 gitu yang menentukan Y. Tapi setiap kali saya cuman berusaha mengoptimasi di arah vektor tertentu aja gitu ya. Nah, jadi misalnya kalau seperti ini ya kurva kita. Jadi ini harus dibayangkan sebagai seperti kita lihat dari atas gitu ya, terus ada apa? Parabol yang mengerucut gitu. Terus di tengahnya itu nilai minimumnya ini di bawah sini gitu ya. Nah, kalau mau kita minimalkan, menurut Powell itu kita bisa di garis ini aja ya, kita minimalkan dulu sampai titik P3, oh di sini letak minimalnya. Terus habis itu kita minimalkan di yang tegak lurusnya ya ke titik P6 gitu ya. Terus langsung nyampe nih di titik minimalnya dua kali aja. Tapi artinya kita pakai satu arah dulu, terus di arah tegak lurusnya. Kalau kurva kita itu space-nya agak rapi gitu ya, misalnya parabol gitu, maka kan dia simetris ya. Jadi kalau kita optimasi di satu arah dulu, terus pindah ke arah tegak lurusnya, yang arah yang awal itu nggak jadi tambah buruk. Masalahnya kalau kurva kita agak nggak bagus ya,
bukan parabol yang bagus gitu ya. Bisa jadi kalau kita ngerapihin satu arah terus pindah ke arah lain nih, berusaha cari minimalnya, nanti di arah yang sebelumnya itu memburuk gitu ya. Nah, itu digambarkan di figur 10,3 ini misalnya dari P0 ke P1, terus ke arah lain ke P2, terus ke arah lain lagi ke P3 ya, terus ke P4, terus ke P5 gitu ya. Jadi mendekati ke titik minimal tuh bisa pelan-pelan karena pada saat optimasi di arah yang lain itu bisa memburuk ya di tempat yang arah yang sebelumnya gitu ya. Nah, tapi berarti komplikasi bahwa ada dua atau lebih variabel terus kita berusaha optimalkan kurva kita itu bisa juga diselesaikan dengan cara yang cukup mudah ini setiap kali cuma di satu atau vektor arah tertentu aja gitu ya. Nah, lalu ada teknik-teknik yang lebih lebih apa? Lebih canggih gitu ya. Misalnya di sini ada teknik yang disebut ini apa? Eh bentar ya, kelewatan kayaknya. Nah, ini tekniknya disebutnya ini ya, downhill simplex method. Jadi di dalam teknik optimasi yang semacam ini ya, kalau kita punya apa kurva yang lebih dari dua variabel ya, terus kita bisa punya luasan ya misalnya ya. Kalau luasan kita mulainya segitiga bisa seperti ini. Terus luasan ini kita bisa berusaha buat supaya bergerak ya, tapi bergeraknya dengan teknik-teknik tertentu, misalnya kalau direfleksi jadi gini, kalau diekspansi dia tambah besar cakupannya, kalau dikontraksi dia dilipat, terus kalau di apa diciutkan shrinkage ini dia mengecil gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian dengan operasi matematika itu yang apa mencerminkan ekspansi, kontraksi, eh, shrinkage gitu ya. Kita bisa membuat daerah area yang kita cover itu bergerak pelan-pelan terus ya diiterasi sampai ke titik minimal tertentu gitu ya. Ini yang lebih lebih repot lah ngerjainnya gitu ya. Nah, tapi bisa ya ada cara-cara yang demikian gitu untuk optimalisasi ya. Nah, jadi ini apa materi dari bab 10 saya ingin memperkenalkan saja. Coding-codingnya di QSalas ada ya tersedia. Jadi kalau Bapak Ibu mau coba tuh bisa ya. Saya ingin perkenalkan karena problem ini umum ya. Banyak problem di dunia. Kalau Bapak Ibu kerja di perusahaan atau apa juga begitu diformulasikan secara matematik mungkin ada metrik function tertentu yang Bapak Ibu ingin minimalkan gitu ya. Sehingga problemnya jadi problem optimasi gitu ya. Lalu ada problem yang mirip dengan itu ya, menjadi apa? Cikal bakalnya AI sebenarnya ya. Karena AI itu ya. Nah, ini saya tunjukkan sedikit lah ya. Ini memang bukan kuliah AI ya, nanti ada kuliah yang lain ya. Tapi teknik melakukan AI itu ya, sebenarnya mesinnya yang disebut eh, neural network ya, jaringan saraf tiruan, itu melakukan operasi gradient descent ini. Gradient descent ini tuh sebenarnya melakukan minimalisasi juga ya. Jadi yang terjadi adalah di dalam mesin neural network kita biasanya kita kasih data input, terus kita ajarin bahwa kalau inputnya ini outputnya ini. Ya, jadi misalnya eh, gambar lah, gambar huruf lah, alfabet. Saya kasih tulisan tangan, inputnya pixel-pixel tertentu ya dari gambar kita, terus kita kasih tahu ini kalau kayak gini ini A, gitu ya. Terus kalau kita kasih data yang lain ini B ya. Terus kalau kita punya banyak data, mesinnya bisa kita ajarin. Nah, tapi mesin diajarin itu maksudnya apa? Maksudnya adalah ya, kalau kita kasih input ini, terus mesinnya itu melakukan perhitungan ya dengan faktor-faktor pengali tertentu, kan outputnya beda dari yang kita inginkan. Terus kita kasih tahu outputnya harusnya A atau outputnya harusnya B. Nah, begitu dia melakukan gradient descent, ini dia mengoptimalkan faktor-faktor pengali di mesinnya itu supaya menghasilkan output yang dekat ya sama output yang kita bilangin gitu ya. Sehingga dengan cara demikian faktor pengali di dalam mesin kita itu ya neural network kita itu
lama-lama seperti merekam pola dari data kita itu, ya, sehingga dengan demikian dia bisa dianggap seolah-olah punya kecerdasan ya. Karena kok bisa tahu ya dikasih tulisan ini, oh ini A, dikasih tulisan ini, oh ini B gitu ya. Lalu kalau mesinnya kita kasih gambar ronsen ya, X-ray, dia bisa mengenali misalnya mesinnya ini paru-paru sehat atau paru-paru sakit gitu. Karena dia terlalu sering lihat data, terus dikasih tahu yang ini tuh sehat, yang ini tuh sakit ya. Kalau dia lihatnya ratusan ribu data, lama-lama faktor-faktor pengali di mesinnya itu udah mengenali ya. Ini kalau kayak gini sehat, kalau kayak gini sakit gitu ya. Jadi AI itu sebenarnya melakukan problem optimasi itu di dalam faktor-faktor pengali neural network-nya gitu ya. Secara tipikal apa metode yang dipakai itu disebutnya gradient descent ya. Tapi eh, apa problemnya sebenarnya problem optimasi. Ya, sehingga Bapak Ibu bisa menghayati ya yang chapter 10 ini sebenarnya sangat penting ya karena banyak sekali problem termasuk cikal bakal AI itu dipecahkan dengan eh, taktik yang semacam itu pola berpikirnya gitu. Ya. Mudah-mudahan ini menolong Bapak Ibu nanti kalau di kuliah-kuliah yang lain terus paling enggak sampai chapter 10 buku Q Salas. Saya barusan lihat ternyata chapter 10 itu chapter terakhir Q Salas ya. Jadi dengan demikian kurang lebih Bapak Ibu menghabiskan satu buku itu cuman skip chapter 8 sama 9 ya di materi kuliah kita ini yang kita selesaikan dalam beberapa bulan ini ya. Jadi selamat Bapak Ibu udah mencapai akhir. Seberapa Bapak Ibu memahami dan menguasai tergantung ya waktu gladiator gimana persiapannya ya. Nanti kerjain live hack project juga gimana. Terus masih ada project Code Crunch yang Bapak Ibu harus kumpulkan. Code Crunch 2 ya dari materi sesi 10, 9 dan 10 ya. Tapi materi eh, metode-metode analisis numerik yang kita bahas sudah selesai nih hari ini. Ya. Jadi kita sampai di sini.